Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chairunisa dari Prodi Manajemen kelas 1B Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dan ruang lingkup bisnis. Materi ini penting sebagai dasar agar kita memahami bagaimana bisnis berjalan dan berperan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke definisi atau konsep bisnis. Secara sederhana, bisnis adalah segala aktivitas yang dilakukan individu maupun organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian menawarkannya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, bisnis bukan hanya soal uang, tapi juga soal bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun unsur-unsur bisnis meliputi orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti pemilik, manajer, hingga karyawan. Bisnis juga membutuhkan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang ditawarkan ke konsumen. Untuk menjalankan bisnis, dibutuhkan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, bahan baku, serta dukungan teknologi. Dan terakhir, semua itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar, misalnya kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian, ada tujuan bisnis. Tujuan utama bisnis tentu mendapatkan keuntungan. Tapi itu bukan satu-satunya. Bisnis juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tumbuh dan kembang secara berkelanjutan, mampu mengelola resiko, dan tentu memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Kemudian ada fungsi-fungsi bisnis. Bisnis memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, produksi atau operasional, berhubungan dengan pembuatan barang atau jasa. Yang kedua, ada pemasaran, bertugas mengenalkan dan menyalurkan produk ke konsumen. Yang ketiga, ada keuangan. Fungsi keuangan mengatur keluar dan masuknya modal dan dana. Yang keempat, sumber daya manusia, berperan mengelola tenaga kerja agar produktif. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis itu sangat luas, ada banyak jenis bisnis, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. Di dalamnya ada lingkungan internal seperti pemilik, manajer, karyawan, dan pemasok. Bisnis juga dipengaruhi lingkungan eksternal, misalnya kondisi ekonomi, politik, hukum, teknologi, maupun budaya masyarakat. Selain itu, bisnis berjalan dalam sistem ekonomi yang berbeda di tiap negara, dan tentu saja ada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemilik, pelanggan, karyawan, masyarakat, hingga pemerintah. Supaya makin jelas, saya menambahkan contoh bisnis yang ada di Makassar. Kalau di Makassar sendiri, banyak contoh bisnis yang bisa kita lihat sehari-hari. Misalnya, contoh Makassar yang bukan hanya makanan khas, tapi juga menjadi usaha kuliner yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Kemudian ada Pinisi Point Mall yang menjadi pusat perdagangan sekaligus hiburan, mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor. Selain itu, ada layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab juga yang berkembang pesat di Makassar, membantu mobilitas masyarakat sekaligus mendukung digitalisasi bisnis. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa bisnis hadir dalam berbagai bentuk, kuliner lokal, pusat pembelanjaan modern, hingga layanan berbasis aplikasi. Tentunya, di balik itu semua, ada tantangan dan peluang bisnis. Bisnis di era modern menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Perkembangan teknologi membuat bisnis harus cepat beradaptasi. Globalisasi membuka persaingan dengan dunia internasional. Selain itu, ada aturan yang wajib dipatuhi, perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen yang harus diikuti, serta tuntunan untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa bisnis
tidak hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi nilai tambah, dan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial. Pemahaman tentang konsep dan ruang lingkup bisnis akan membantu kita memahami bagaimana usaha dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Materi ini saya rangkum dari beberapa sumber terpercaya seperti buku pengantar bisnis karya Wijoyo dan Adi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.